Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fizi Suharti, SESJME, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan, dan teman-temanku sekalian kelas 5 ESD yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan diskusi kerja kelompok kami. Dengan saya sendiri sebagai moderator, nama saya Bu Putri Aisyah dengan NIM 1917-2012-31, dan anggota lainnya sebagai pemateri. Yang pertama ada Mbak Fatimah Rahayu dengan NIM 1917-2010-41, ada Mbak Konita Rafidahana dengan NIM 1917-2010-42, dan yang ketiga ada Mas Harisun Nafis dengan NIM 1917-2010-50, dan selanjutnya ada Mbak Tira Santiani dengan NIM 1917-2010-58, dan yang terakhir ada Mbak Vivi Nur Azizah dengan NIM 1917-2012-59. Langsung saja ke materi dengan materi berikutnya. Baik teman-teman, saya Bu Putri Aisyah dengan NIM 1917-2012-31 akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian pajak penghasilan pasal 15 atau yang sering disebut dengan PPh pasal 15. Jadi, PPh pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Nah, bisnis lain yang juga terkena PPh pasal 15 adalah perusahaan pengeboran minyak dan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun guna serah, yang biasanya terkait dengan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk ke materi berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembayaran dan penyampaian laporan pajak penghasilan pasal 15 PPh pasal 15. Yang pertama yaitu perusahaan pelayaran dibayar paling lambat pada tanggal 10 di bulan setelah waktu dibuat. Yang kedua yaitu perusahaan pelayaran dalam negeri dan pengiriman asing dibayar pemungut cukai paling lambat pada tanggal 10 di bulan setelah waktu dibuat. Yang ketiga itu wajib pajak internasional yang memiliki kantor perdagangan perwakilan di Indonesia, yaitu dibayar oleh wajib pajak paling lambat pada tanggal 15 di bulan setelah wajib pajak telah menerima pendapatan. Yang keempat yaitu pihak yang melakukan kemitraan dalam bentuk perjanjian bangun guna serah, yaitu dibayar oleh wajib pajak paling lambat pada tanggal 15 di bulan setelah masa POT berakhir. Saya Vivi Nur Azizah NIM 1917-2012-9 ingin melanjutkan menjelaskan mengenai PPh atau pelayaran dalam negeri. Nah, wajib pajak perusahaan pelayaran negeri ini adalah orang yang berkepentingan atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan apa yang didapatkan baik di Indonesia maupun di luar negeri dengan kapal pihak lain. Nah, wajib pajak perusahaan pelayaran ini dikenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, penghasilan yang menjadi objek pengenaan PPh itu meliputi penyewaan kapal yang dilakukan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain baik dari Indonesia maupun dari luar negeri ataupun sebaliknya. Yang kedua itu dari pengangkutan orang atau barang. Terus kalau penghitungan khusus penghasilan yang telah adalah 4% dari peredaran bruto. Nah, besarnya PPh yang berhutang adalah 1,2% dari peredaran bruto komersial final. Apa itu peredaran bruto? Peredaran bruto adalah suatu imbalan atau nilai pajak penghasilan pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia
atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Perkenalkan, saya Fatimah Rahayu dengan NIM 191720141 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu terkait dengan PPh atas penerbangan dalam negeri. Wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukannya di negara Indonesia yang memperoleh pendapatan sesuai dengan perjanjian charter. Yang selanjutnya yaitu peredaran bruto wajib pajak penerbangan dalam negeri, yaitu sebuah imbalan atau nilai uang yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri yang ditetapkan oleh perjanjian charter dari pengangkutan orang. Nah, penghasilan neto itu ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang atau barang bagi wajib pajak itu ditetapkan 1,8% dari peredaran bruto. Nah, pembayaran pajak penghasilan merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau SPT. Pemotongan pajak penghasilan itu dapat dilakukan oleh badan pemerintahan, subjek pajak dalam negeri, kemudian penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan dari perusahaan luar negeri. Nah, pemotongan pembayaran ini dapat dilakukan saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Saya Tira Santiani akan sedikit menjelaskan tentang penghasilan pajak atas wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional adalah wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis, dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak. Norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto berupa imbalan jasa maklon internasional yang diterima atau diperoleh wajib pajak ditetapkan sebesar 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang, tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku atau direct material. Atas penghasilan neto dikenakan pajak penghasilan dengan menerapkan tarif pajak tertinggi, yaitu pada pasal 17 ayat 1 huruf B tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, yakni sebesar 30% yang bersifat final. Ketentuan ini hanya dapat diberlakukan sepanjang wajib pajak tidak mengadakan perjanjian penentuan harga transfer dengan pajak penghasilan Direktur Jenderal Pajak. Saya akan menjelaskan tentang PPh atas wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional adalah wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak dengan bahan-bahan spesifik, petunjuk teknis, dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesanan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak. Atas penghasilan neto dikenakan pajak penghasilan dengan menerapkan tarif pajak tertinggi, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Pasal 17 ayat 1 huruf D Undang-Undang Pajak Penghasilan, yakni sebesar 30% yang bersifat final. Ketentuan ini hanya dapat diberlakukan sepanjang wajib pajak tidak mengadakan perjanjian penentuan harga transfer dengan 82 pajak penghasilan Direktur Jenderal Pajak mengenai imbalan jasa maklon internasional. Teman-teman, usai sudah materi kali ini tentang pajak penghasilan pasal 15. Di sini saya akan menarik kesimpulan tentang materi tersebut. Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada pemateri-pemateri yang sangat luar biasa sehingga kita bisa menjalankan diskusi ini dengan lancar. Ya, selanjutnya saya akan menarik kesimpulan. Kesimpulannya yaitu
penghasilan yang dikenakan atau dipungut oleh wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Selanjutnya, laporan pajak juga harus diserahkan pada tanggal ke-20 di bulan mana pembayaran pajak dilakukan. Nah, perhitungan PPh pasal 15 yaitu PPh terutang sama dengan 30% dikali norma penghasilan neto. Lalu PPh terutang sama dengan 30% dikali norma perhitungan penghasilan neto. Norma penghitungan penghasilan neto sama dengan 4% kali peredaran bruto. Nah, dalam hal penggunaan jasa adalah bukan pemotong pajak, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor sendiri PPh yang terutang. Penghasilan neto sama dengan 1% dari nilai ekspor bruto. Nah, pajak penghasilan terutang sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final. Jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang dan termasuk biaya bahan baku. Jadi, pengertian biaya pembuatan atau pengembangan barang-barang yang mencakup pengeluaran merupakan biaya langsung dan bahan baku utama dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukuan komersial wajib pajak. Wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri yang dikenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun luar Indonesia, yaitu pelabuhan di luar Indonesia, di pelabuhan lainnya di luar Indonesia. Misalnya PPh yang terutang adalah 1,2%. Jadi seperti itu kesimpulannya. Terima kasih. Kami dari kelompok 7 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.